Ya oke teman-teman, kali ini saya akan share ke teman-teman bagaimana cara menginstal driver laptop kita setelah diinstal ya. Contohnya seperti ini laptopnya baru saya install. Nah, namun kalau kita klik kanan di this PC, di sini ada manage ya. Kita coba lihat di bagian device manager. Nah, di sini teman-teman ya, device manager. Nah, ternyata ada beberapa driver yang belum terinstall. Nah, ini drivernya apa sih, kan kita nggak tahu ya. Maka cara mudahnya adalah kita klik dulu yang paling atas dulu ya. Ini teman-teman klik kanan, pilih properties ya. Kemudian nanti bagian detail ya, di bagian detail ini teman-teman klik aja. Kemudian propertinya pilih yang hardware IDS. Yang nomor 3 ya. Kemudian yang paling atas ini teman-teman klik. Ini adalah kode drivernya. Kalian klik kanan aja kemudian copy. Nah, syarat berikutnya adalah pastikan ada koneksi internet di laptop kalian ya. Kemudian kalian buka aja Google seperti ini, kemudian paste kode tadi bukan paste ya, kita ketik dulu di sini driver pack ya teman-teman. Jadi driver pack ini seperti cara tulisnya teman-teman. Driver pack ini adalah untuk mencari posisi driver ya. Jadi kumpulan semua driver ada dalam situs ini. Nah, ini kita cari secara online aja teman-teman ya. Kemudian kita pilih sini driver pack ya, kita pilih. Nah, kemudian teman-teman arahkan ke bagian driver source di sini. Kita paste yang kode tadi di area sini teman-teman ya. Saya Ctrl V aja biar cepet. Nah, ini ya. Udah ketemu, dan ketika saya find atau search cari, dia langsung menampilkan, oh ternyata ini adalah driver ini untuk Intelnya ya, mouse controller. Nah, ini udah ketahuan langsung teman-teman. Dan jangan klik yang ini, untuk downloadnya. Untuk downloadnya teman-teman scroll ke bawah. Nah, dia ada di bawah sini teman-teman. Nah, ini ya, bukan yang atas teman-teman ya. Jangan salah download, pilih yang di bawah ini. Oke, ini kita langsung klik saja, otomatis nanti browser kita akan download ya. Nah, nih dia download seperti ini teman-teman. Oke, sampai selesai ya, kita tunggu ya teman-teman. Ini kecil aja kok filenya. Oke, kalau sudah kita open ya. Nah, ini kan hasilnya teman-teman ya, ini hasilnya. Ini kita klik kanan, kita ekstrak ya, kemudian kita ekstrak ya seperti ini. Oke, kalau sudah selesai ekstrak, teman-teman harus tahu lokasi ekstraknya ya teman-teman ya. Oke, saya ulangi, dia ada di bagian sini teman-teman ya. Berarti tadi di bagian device manager yang ini teman-teman ya. Tadi kan kita klik kanan, pilih update driver ya teman-teman ya. Kita pilih update driver, bukan properties lagi, tapi kita pilih update driver. Kemudian pilih browse ya, browse for this driver karena kita udah download tadi kan. Kemudian kita klik browse lagi ya. Arahkan ke posisi yang folder tadi di download. Kemudian ini ya teman-teman ya, Intel 4 serial. Kebetulan ini kan masih instalan baru, jadi cuma ada satu folder itu yang kedeteksi yang hasil ekstrak tadi ya teman-teman ya. Kemudian klik OK, kemudian klik next ya. Nah, dia akan menginstal. Nah, kalau seperti ini ya pilih aja install this driver anyway ini. Ini security-nya ya. Oke, kita tunggu sampai selesai. Nah, ini udah berhasil teman-teman. Udah berhasil, dan kalau kita klik close ya, kita lihat di bagian device manager lagi ya teman-teman ya. Device manager mana dia? Device manager. Nah, ini dia teman-teman. Dia sudah masuk di sini. Oke. Mudah saja teman-teman ya. Berikutnya yang mana lagi ya? Ini teman-teman klik lagi yang ini. Misalkan ini PCM memory controller, ini apa ya? Kita klik kanan, properties. Kemudian kita pilih detail. Seperti tadi teman-teman ya caranya ya, hardware. Yang atas ini kita klik kanan copy. Kita buka lagi browser kita ini. Ya, masih ada dia drivernya. Kita klik di sini, kita paste. Kemudian kita find lagi, kita cari. Nah, ini ketahuan ternyata ini untuk driver ini teman-teman, mobile ini Intel ini. Kalau perlu dan butuh ya langsung aja kita download seperti ini. Kita download, dia otomatis terdownload. Ya, ini. Oke, ini kita buka lagi. Nah, ini saran saya yang ini kan sudah sama-sama namanya hampir sama ya. Bedanya ada chipset. Yang tadi itu chipset teman-teman. Sabar. Saya salah lihat nih soalnya. Iya, yang ini chipset. Yang kita lagi download barusan adalah chipset. Chipset itu penting banget untuk proses kita ya, prosesor kita. Jadi kita klik kanan, kita pilih ekstrak, kita ekstrak lagi teman-teman. Yang penting teman-teman harus tahu nama folder ekstraknya ya. Ini dia, ini namanya mana? Ini dia. Ya, Intel chipset ya teman-teman ya. Kalau sudah ini Intel chipset, berarti nanti di bagian device manager tadi, mana ya device manager ini, kita klik kanan, update driver lagi. Kemudian kita baru teman-teman, dia proses ya. Aduh, ini memang komputernya agak lambat ya. Browse,
kita arahkan ke bagian chipset tadi. Mana dia? Kita scroll, ini kan tadi dia ini ya, chipset teman-teman ya, jangan salah pilih ya foldernya, klik OK, kemudian next. Oke, dia install lagi. Mantap, langsung ketahuan drivernya, kita klik close. Dia langsung masuk ke sini, udah masuk dia ke bagian system device. Ya teman-teman ya, ini bisa kalian lakukan ya untuk semuanya, dan ini bisa kalian lakukan juga buat update driver teman-teman. Misalkan ini ya, contoh di sini saya punya display adapternya ada Nvidia ya, GeForce 930MX. Ini kalau misalkan saya klik kanan, saya update drivernya, bisa teman-teman ya. Tapi kan ini kita harus download dulu nih. Jadi tadi caranya sama teman-teman, klik kanan, walaupun sudah ada ya, sudah terinstall, tapi kita pengen update nih, properties, kemudian detail, kemudian ini hardware IDS, atas ini kita copy, kemudian kita buka lagi browser kita, bagian atas ini teman-teman kita paste aja ya, klik kanan, paste, kemudian find. Nah ini dia akan langsung menampilkan ini, cocok ya, Nvidia GeForce 930MX, sama seperti yang di label ini ya, sama ya teman-teman ya. Dan kita tinggal download aja nih, ini kita download, klik. Nah ini kebetulan hasil downloadnya tadi besar ya teman-teman ya, itu udah saya download situ. Nah dia itu kurang lebih hasilnya nih teman-teman, hasilnya itu 1 gigaan ini ya, coba kita lihat. Ini dia teman-teman, hasil downloadnya 1 giga nih. Nah, ini tinggal nanti saya update seperti tadi caranya ya, atau kita langsung coba aja teman-teman, bolehlah kita coba aja ya hasil downloadnya untuk Nvidia nya. Kita klik kanan, mana nih, extract all. Kita extract all. Ini agak lama teman-teman nih. Saya 1 giga ya. Oke. Ini laptopnya memang lambat nih teman-teman, cuma 4 giga doang nih. Lambatnya. Dia ngesalnya lambat nih. Nah, itu baru muncul tadi ya, mana dia? Jendelanya. Oh, ini dia. Kita langsung ekstrak aja. Kita ekstrak. Klik saja, munculnya berapa menit kemudian. Oke, dia akan mengekstrak teman-teman. Kita tungguin ya teman-teman ya. Ya oke teman-teman, ya selesai teman-teman ya. Jadi hasil ekstraknya namanya Nvidia ini ya teman-teman ya. Selanjutnya gimana? Sama seperti tadi, kita buka lagi. Di sini Nvidia GeForce-nya. Kita klik kanan, pilih update driver, kemudian pilih yang bawah, browse, kemudian browse lagi, kita pilih yang drive folder Nvidia yang ini teman-teman ya. Kita klik, kemudian OK, kemudian next ya. Oke, dia melakukan proses search dulu, nanti kalau ketemu baru proses instalasi. Kita tunggu prosesnya teman-teman. Nah ini ya, install driver. Jadi begitu teman-teman, karena memang hasil downloadan yang kita tadi download dari situs tadi ya teman-teman, itu bukan dalam bentuk setup Excel. Jadi memang dia dalam bentuk file-file, dan cara installnya harus begini. Tidak bisa kita klik 2 kali kayak next tuh enggak ya. Ini cara installnya seperti itu ya. Ya, biasanya situs ini, driver pack ini memang adalah website untuk para teknisi komputer atau laptop ya. Ini rahasia teman-teman. Ini rahasia banget nih sebenarnya. Ini saya share ke teman-teman ya, kadang-kadang ya kita pengen coba install sendiri, terus bingung cari drivernya. Nah ini pakai driver pack. Ini bisa di download manual. Dulu zamannya 10 tahun yang lalu saya downloadnya itu sampai 12 giga semuanya ya. Tapi nggak tahu sekarang pasti lebih besar ya, karena kumpulan banyak driver. Dan ini juga akan cukup lama karena memang filenya besar, ada sekitar 1 giga teman-teman. Kita tunggu sampai selesai. Intinya pasti sama kok hasilnya, next terus finish ya. Oke ya, begitu teman-teman ya. Itu sharing aja buat teman-teman. Mudah-mudahan video ini sangat membantu buat teman-teman yang mengalami kesulitan. Jangan lupa kalian follow, subscribe, like, share ke teman-teman yang lain ya. Nanti kita akan buat video-video yang bermanfaat lagi. Oke.